تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang petani yang menginginkan panen besar, dia menginginkan kesuksesan dalam panennya, tentu dia akan melakukan berbagai macam usaha, berbagai macam cara, dari mempersiapkan lahan sebaik-baiknya. Dia akan memilih lahan, memilih bibit yang unggul, memupuk secara berkala, serta memelihara tanamannya dari berbagai macam hama pengganggu yang dapat merusak tanamannya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Persiapan lahan untuk bercocok tanam adalah sebuah hal yang mutlak, diperlukan sebagai ladang awal, sebagai ladang awal menuju kesuksesan. Sebab seunggul apapun bibit, seunggul apapun bibit yang disediakan apabila lahannya tandus, gersang, kering, tidak subur, niscaya buah yang dihasilkan tidak akan maksimal. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Iman adalah bibit unggul.
yang membutuhkan lahan yang subur supaya iman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan terus membesar serta berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanah yang subur, tanaman-tanamannya akan tumbuh dengan baik dengan izin Allah. Sebaliknya tanah yang buruk, tanaman-tanamannya akan tumbuh merana. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, menurut para pakar ahli tafsir, ayat di atas, ayat yang kita sebutkan di atas adalah menggambarkan perumpamaan kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Bagaimana efek dari turunnya wahyu kepada dua jenis manusia tadi, orang yang beriman dan orang yang kafir. Wahyu di dalam ayat di atas diumpamakan bagaikan air hujan. Kenapa demikian? Karena wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia tanpa terkecuali, siapapun dia. Sebagaimana curahan hujan juga diturunkan kepada semua manusia. Walaupun demikian, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ternyata tidak semua hati manusia bisa memetik manfaat dari wahyu tersebut. Hanya sebagian hati saja yang siap menjadi lahan tumbuhnya iman, yaitu hati yang bersih dan hati yang subur. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari tanah yang suci tersebut akan bermunculan buah-buah yang manis berupa akhlak yang mulia. Akan muncul akhlak yang mulia berupa keimanan, ketakwaan, kerinduan kepada kekasih Allah, amalan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan buah-buah yang manis lainnya. Kebalikannya, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hati orang kafir serupa dengan tanah yang tandus, tanah yang gersang, kering, dan tanah yang tercemar, sehingga tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari air hujan. Sebesar apapun curah hujan yang turun, tetap aja tanamannya akan merangkas dan juga merana. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa tanah yang gersang tadi bukan mustahil untuk dirubah menjadi tanah yang subur. Namun butuh perjuangan yang besar, butuh perjuangan yang panjang, butuh waktu yang lama, dan tidak gampang agar tanah tersebut menjadi tanah yang subur.
Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tamu agung, tamu istimewa. Dalam beberapa hari lagi akan mendatangi kita. Yaitu bulan Ramadan. Sejauh mana kita dalam mempersiapkan lahan tersebut agar bibit-bibit ibadah di bulan Ramadan dapat tumbuh subur di atas lahan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. 11 bulan telah berlalu semenjak Ramadan yang lalu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan bertumpuk di dalam hati kita, bahkan menggunung. Banyak perintah Allah yang kita lalaikan, banyak larangan Allah yang kita langgar. Seiring berjalannya waktu, noda-noda kotor maksiat tersebut semakin menumpuk di dalam hati kita. Itulah lahan yang gersang, itulah lahan yang kering, itulah lahan yang tandus, itulah lahan yang kotor, lahan yang tercemar. Apabila kondisi yang mengenaskan tersebut kita biarkan, kita abaikan, tanpa ada langkah nyata untuk merubahnya, besar kemungkinan kita akan menjadi termasuk golongan manusia yang gagal total untuk mendapatkan peluang emas Ramadan. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang rugi dan sial, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Nabi SAW menyebutkan tatkala malaikat Jibril alaihissalam, tatkala Nabi SAW menaiki mimbar, kemudian Jibril berdoa kepada Allah, Rogima anfum ri'in ja'ahu Ramadan falam yukfar lahu. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Bayangkan, yang berdoa kepada Allah adalah malaikat mulia. Berdoa kepada Allah, Rogima anfum ri'in ja'ahu Ramadan falam yukfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang didatangi bulan Ramadan, kemudian tatkala Ramadan itu berlalu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW tatkala mendengar doa malaikat Jibril, Nabi pun mengaminkannya. Amin. Bayangkan, yang berdoa adalah malaikat mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan yang mengaminkan adalah makhluk yang mulia, termulia di muka bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Langkah pertama dan utama yang perlu kita perhatikan,
yang perlu kita persiapkan dalam rangka mempersiapkan hati menjelang datangnya Ramadan, sehingga hati kita menjadi lahan yang subur, adalah yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dosa dan maksiat yang kita lakukan adalah sumber yang menyebabkan hati kita menjadi lahan yang tandus, lahan yang kering, lahan yang tidak subur, yang mengakibatkan tatkala hati kita menjadi hati yang kotor, tandus, kering, tidak subur, menjadikan hati seseorang itu akan sempit. Maka dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan, hati yang sempit tersebut akan menjadi lapang. Dosa-dosa tersebut menjadikan hati kita gelap, gulita. Dengan kita bertaubat kepada Allah, hati yang gelap tersebut akan menjadi terang. Disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, itulah yang menyebabkan seseorang itu malas-malasan di dalam beribadah kepada Allah. Maka tatkala seseorang itu bertaubat kepada Allah, niscaya dia akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang kita lakukan, Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tatkala kita bertaubat, kita akan semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya mungkin kita malas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tamu istimewa yang akan mendatangi kita akan mendapatkan sambutan yang layak dan pantas dari kita. Karena lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam dengan berbagai macam jenis ibadah di bulan Ramadan lebih siap untuk kita sebar di atasnya benih-benih kebaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah langkah pertama yang perlu kita lakukan agar lahan yang kita miliki menjadi lahan yang subur, lahan yang bersih, sehingga segala macam bentuk ibadah yang ada di bulan Ramadan tersebut dapat kita tabur benih-benih tersebut di dalam lahan tersebut. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, langkah kedua yang perlu kita perhatikan
setelah kita bertaubat kepada Allah dari segala macam bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempertebal ketergantungan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita menyadari bahwa tanpa bantuan dari Allah mustahil kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa kita setiap harinya selalu berikrar sebanyak 17 kali. Kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ikrar yang pertama mengatakan bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hak manusia, hak Allah yang perlu dilakukan oleh manusia adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak memalingkan berbagai macam bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah. Kemudian ikrar yang kedua bahwasanya kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ibadah seseorang tidak mampu melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka selayaknya seorang hamba selalu meminta pertolongan kepada Allah, kemudahan kepada Allah, meminta taufik dari Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa pertolongan dari Allah tentunya semua kita tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Jadi hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah dua hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan agar kita benar-benar bisa memanfaatkan peluang emas yang Allah berikan pada bulan Ramadan sehingga kita dapat mengisi bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam bentuk kebaikan dan ibadah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam melakukan berbagai macam bentuk ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan siap, bahkan lahan yang kita miliki menjadi lahan yang subur dan bersih sehingga lahan tersebut siap untuk ditanamkan di atasnya benih-benih ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih walal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih walata umurina wa walata umuril muslimin. Allahumma inna nasina wa akhtana
لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.